Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Mister semuanya? Semoga anak-anak Mister selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar kembali? Kita akan belajar tema pelajaran keempat. Di dalam pelajaran keempat, subtema 2 ini, anak-anak, kita akan mempelajari muatan PPKN, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu muatan PPKN. Di dalam muatan PPKN ini, kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah kita pelajari, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila yang pertama adalah sila keempat menjadi pedoman menyelesaikan masalah melalui musyawarah mencapai mufakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia dalam mengambil suatu keputusan maka diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan hasil yang diinginkan itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan untuk pribadi ataupun individu maupun golongan. Yang kedua, hasil musyawarah harus diterima dengan lapang dada. Karena hasil musyawarah merupakan hasil keputusan bersama yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus melakukan hasil yang telah ditentukan dalam musyawarah tersebut dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Di dalam musyawarah, setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang akan menjadi bahan diskusi. Tetapi ada kalanya pendapat kita tidak akan diterima dalam forum ataupun wadah musyawarah tersebut. Kita sebagai pemberi pendapat berlapang dada di mana pendapat kita tidak dikehendaki dalam musyawarah tersebut. Adapun contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sila keempat yang pertama adalah membuat jadwal ronda malam. Di dalam lingkungan masyarakat, kita akan membuat namanya ronda malam ataupun siskamling, sistem keamanan lingkungan. Di mana di situ nanti Pak RT ataupun kepala desa akan membuat jadwal untuk penjaga malam, tetapi untuk membuat jadwalnya tersebut melalui musyawarah. Yang kedua, mengikuti pemilu. Pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan atau DPR, MPR, dan DPD, serta jabatan-jabatan politik lainnya seperti presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Berikutnya, mengikuti pemilihan ketua kelas di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, tidak memaksa kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Baiklah anak-anak, dalam pelajaran PPKN kita akan mempelajari tentang nilai-nilai sila keempat. Berikutnya kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Di dalam muatan bahasa Indonesia ini, kita akan mempelajari tentang menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Seperti pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari, bahwasannya teks laporan pengamatan itu berdasarkan fakta dari apa yang telah kita lakukan. Oke, bagaimana cara menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan? Yang pertama itu, langkah yang harus kita lakukan adalah
Membaca teks secara utuh. Teks ataupun hasil laporan yang telah kita buat itu harus kita baca secara utuh untuk menemukan fakta ataupun ide pokok. Jadi, kita sebagai orang yang ingin membuat atau menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan tidak bisa membaca teks hasil laporan tersebut setengah-setengah. Kalau nanti kita membaca setengah-setengah, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak, sampai disinilah pelajaran kita, di mana pembelajaran keempat tadi, seperti Mister yang sudah jelaskan, kita telah mempelajari muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Semoga anak-anak bisa paham dengan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.